Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya terkait dengan nilai prestasi gabungan yang dimana teman-teman yang sudah banyak menanyakan ya. Jadi mulai kemarin untuk nilai prestasi gabungan ya itu sudah muncul lagi teman-teman ya menunya, tetapi dengan tampilan yang berbeda ya. Jadi kalau teman-teman ingat ya, kemarin waktu kita membuat tutorial itu ketika melihat nilai gabungannya ya, itu hanya langsung menampilkan nilainya saja. Nah, ternyata di saat ini ya, menunya ternyata sudah berubah, yaitu sudah ditampilkan nilai rapotnya dan juga sudah ditampilkan nilai akreditasi sekolahnya. Nah, termasuk juga nilai gabungannya itu berapa. Yaitu ternyata setelah kita cek ya, ternyata ada perbedaan. Yang kedua, ternyata ada perbedaan ketika login teman-teman ya. Jadi kalau yang kemarin ya ketika login itu yang dimasukkan adalah NISN dan TTL ya. Tapi sekarang yang dimasukkan adalah NISN dan juga PIN. Nah, kita akan membahas teman-teman yang perlu kalian perhatikan ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah apa saja datanya ya. Jadi ketika teman-teman melihat nilai gabungannya ya, melihat nilai prestasi gabungannya, nah teman-teman harus memperhatikan data-data. Yang pertama adalah nilai rapotnya ya, nilai rapot. Yang kedua adalah nilai akreditasi sekolah. Ya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita membahas apa yang perlu kalian perhatikan ya, ketika teman-teman itu melihat nilai prestasi gabungan, nah mungkin bagi teman-teman ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, data apa yang perlu kalian perhatikan ya saat teman-teman melihat nilai prestasi gabungan. Oke ya, jadi yang pertama kita akan membahas ini ya. Jadi teman-teman mulai kemarin ya, jadi sudah bisa melihat nilai prestasi gabungan. Nah, ini juga banyak sekali yang menanyakan teman-teman, Pak, apakah nilai prestasi gabungan ini sudah gabungan antara rapot dan juga akreditasi sekolahnya? Yang jawabannya sudah teman-teman ya. Nanti kita akan coba cek apakah nilainya itu sudah betul atau belum. Ya, jadi artinya teman-teman nanti harus mengecek apakah nilainya sudah betul atau belum. Ya, yang pertama teman-teman kunjungi dulu ya. Jadi kunjungi laman ppdbjatim.net ya. Jadi nanti teman-teman seperti ini ya. Jadi kunjungi ppdbjatim.net, teman-teman langsung masuk di sini ya, di pra pendaftaran teman-teman bisa lihat di sini. Lihat menu prestasi gabungan. Lah, teman-teman nanti yang perlu teman-teman ingat ya adalah ini ya. Jadi ketika memasuk ini di tahun yang kemarin ya. Jadi yang tutorial kita kemarin ya, di kemarin kan kita sudah membuat tutorial ini teman-teman ya. Jadi cara melihat nilai gabungan. Nanti teman-teman bisa cek di video kita. Yang pertama ini kemarin kita membahas ya cara menghitung manual nilai akhir gabungan. Jadi teman-teman mungkin bagi yang sudah menghitung ya, jadi sudah menghitung nilai gabungannya itu secara manual, ternyata banyak yang memberikan komentar ya, ternyata sama Pak, ternyata sama ya antara menghitung manual dengan melihat di sini ya, ternyata sama. Bagus, berarti kalian bisa untuk menghitung sendiri ya nilainya, karena menunya kemarin kan belum muncul, jadi sudah banyak sekali pertanyaan yang menanyakan bagaimana cara menghitung manualnya, biar teman-teman ternyata paham. Terus yang kedua teman-teman, ini ya kita kemarin juga sudah membahas mengenai cara melihat nilai akhir gabungan, nilai rapor dan akreditasi sekolah. Lah, kalau di sini teman-teman kemarin ya, jadi yang dimasukkan NISN dan TTL ya. Ternyata kalau untuk sekarang ya, jadi yang dimasukkan adalah NISN dan PIN ya. Tetapi di sini masih ada kesalahan teman-teman ya. Jadi login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan tanggal lahir dan PIN ya. Ternyata ini masih ada kesalahan ya. Harusnya yang digunakan untuk melihat nilai prestasi gabungan itu adalah NISN dan PIN ya. Di sini masih menggunakan tanggal lahir, tapi tidak masalah teman-teman ya, ini hanya kesalahan saja. Terus yang kedua ya, jika nilai prestasi gabungan valid ya, jadi artinya ketika datanya sudah terpenuhi dan benar, maka sistem akan menampilkan nilai prestasi gabungan. Nah, yang ketiga ini kemarin sempat ada kesalahan ya, jadi mungkin masih belum dibetulkan. Kemarin masih menggunakan nilai UN tahun lalu ya, kalau ini sudah betul ya. Jadi nilai prestasi gabungan ya ini ya. Jadi nilai prestasi gabungan merupakan gabungan rata nilai rapor ya dengan bobot 70% ya, dan nilai akreditasi sekolah asal dengan bobot 30%. Ingat ya. Jadi 70% itu adalah nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5.
Itu bagi yang reguler ya, artinya yang 3 tahun. Tetapi kalau yang akselerasi ya, karena akselerasi itu hanya 2 tahun, itu berarti semesternya 1, 2, sampai dengan 3. Nah, tentunya waktu mengisi nilai rapor kemarin teman-teman harus mencentang ya. Jadi apakah teman-teman itu akselerasi atau tidak. Ya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman nanti bisa klik pra pendaftaran, terus klik lihat nilai prestasi gabungan. Selanjutnya teman-teman bisa memasukkan ini ya, NISN, dan juga bisa memasukkan PIN ya. Berikutnya adalah centang saya bukan robot. Yang terakhir teman-teman klik login. Nah, di sini teman-teman ini data yang perlu kalian perhatikan. Ya, ingat ya. Ini data yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi setelah masuk itu ada tampilan ya, ada tampilan nilai ya. Apabila ada nilai kosong, ingat ya ini. Apabila ada nilai kosong, silahkan lengkapi melalui halaman login ambil PIN. Ya, ini bisa dipahami ya. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman cek ya ketika teman-teman setelah login itu adalah nilainya. Nilai per semester. Nah, ingat ya, ini kalau ada nilai yang kosong. Kalau tidak ada yang nilai kosong, maka tidak bisa. Nah, ketika apabila ada nilai kosong, silahkan lengkapi melalui halaman login ambil PIN. Jadi, teman-teman, kalau ada nilai yang kosong, teman-teman bisa mencoba kembali lagi ke sini ya. Jadi, kembali lagi ke ppdbjatim.net. Teman-teman bisa cek di sini ya, ambil PIN. Nah, ambil PIN, teman-teman bisa cek, silahkan. Lulusan Jatim tahun sekarang, tahun lalu, atau luar Jatim. Nah, ini khusus ketika ada nilai yang kosong ya. Ya, apabila ada nilai kosong, silahkan lengkapi melalui halaman login ambil PIN. Tetapi kalau nilainya sudah penuh, artinya sudah terisi semua, itu sudah tidak bisa diperbaiki. Ya, karena semua nilainya sudah terisi. Oke, yang kedua teman-teman ingat ya, jadi nilai gabungan yang digunakan adalah semester 1 sampai dengan semester 5. Ini untuk yang umum atau reguler. Dan nanti kalau misalkan ada yang akselerasi, bagaimana Pak? Kalau akselerasi kan hanya 4 tahun ya, hanya 4 semester, jadi dia hanya 2 tahun, nah maka yang digunakan hanya 3 ini, 1, 2, 3 ya, karena kalau akselerasi itu kan 4 semester, jadi yang digunakan hanya 3 semester. Tapi kalau reguler itu karena lulusnya adalah 6 semester ya, 6 semester, maka dia yang digunakan hanya semester 1 sampai dengan semester 5 ya, jadi bisa dipahami teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman jangan salah ketika memasukkan nilai waktu pengambilan PIN, nah itu harus mencentang kalau akselerasi ya dipilih ya. Kalau bukan akselerasi atau reguler ya teman-teman memilihnya bukan atau tidak ya. Ingat ya, ini jika ada nilai yang kosong maka bisa diperbaiki seperti saat kalian mengambil PIN ya. Sekali lagi masuk di pra pendaftaran, ambil PIN. Nah, nanti teman-teman masuk lagi mengecek nilainya. Tetapi jika ada nilai yang kosong. Tetapi kalau nilainya sudah penuh ya, kalau nilai sudah penuh, sudah benar semua lah, maka sudah tidak bisa diperbaiki. Karena nanti tampilan ambil PIN-nya itu hanya muncul selamat PIN Anda sudah terbit ya. Terus yang kedua teman-teman yang perlu kalian perhatikan itu adalah di sini teman-teman. Nilai akreditasi sekolah ini sangat penting teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum ya, ini biasanya ini juga ada teman-teman ya, banyak sekali yang chat di media kita ya, termasuk yang berkomentar tuh ada yang Pak, nilai akreditasi sekolah saya asal salah ya, seharusnya nilainya 90 tapi di situ tertera hanya 70. Nah, itu seperti apa? Nah, teman-teman untuk nilai akreditasi sekolah asal ini teman-teman harus cek dulu ya. Jadi jangan teman-teman memberikan asumsi nilainya A sekian-sekian, jangan ya, tetapi teman-teman harus mengecek nilai akreditasi sekolahnya berapa. Ya, oke, kita cek ya. Jadi teman-teman masuk ke sini ya. Jadi teman-teman ketikkan aja di sini ya, ban.sm.kemdikbud.go.id/akreditasi sekolah. Nah, di sini teman-teman untuk melihat akreditasi sekolahnya itu berapa nilainya ya. Nah, yang pertama teman-teman yang untuk memudahkan kita, teman-teman harus tahu NPSN-nya. Ya, NPSN sekolah kita. Lah, cara mencarinya kemarin kita sudah membahas ya, teman-teman ya. Mungkin ada yang masih bingung. Nah, ini misalkan ini ya, cara mencari NPSN. Kita sudah membuatkan video tutorialnya. Atau cara mencari akreditasi sekolah ya. Kita juga sudah membuat videonya ya, cara melihat nilai dan mencetak sertifikat akreditasi. Nah, teman-teman yang pertama adalah cari NPSN-nya ya. Ketikkan aja di Google seperti ini. Misalkan SMPN ya, NPSN SMPN 1 keras misalkan. Nah, di sini ya. Kita kasih contoh saja misalkan SMP Negeri 1 keras ya. Jadi ini NPSN-nya teman-teman langsung copy aja di sini. Di sini tentukan provinsinya dulu ya, misalkan Jawa Timur ya. Pilihkan aja Jawa Timur, terus kota kabupatennya misalkan Kediri. Nah, ini hanya contoh ya. Nah,
Kedua, jenjangnya ya, jenjangan ini tidak diisi tidak apa-apa, statusnya tidak diisi tidak apa-apa ya, nggak usah diisi. Tahun akreditasi nggak usah diisi karena mungkin teman-teman juga banyak yang kurang paham ya tahunnya. Peringkatnya abaikan saja, teman-teman langsung masukkan aja di sini. Ya, masukkan di NPSN. Jadi kuncinya provinsi, kabupaten, dan juga NPSN. Setelah itu klik cari. Nah, ini secara otomatis dia akan muncul teman-teman ya. Secara otomatis karena teman-teman sudah menggunakan kunci NPSN ini lebih cepat. Jadi teman-teman tidak perlu memilih jenjang, status, tahun, peringkat. Nah, ini tidak perlu dipilih. Pilih aja provinsi dan juga kabupaten. Ya, langsung masukkan NPSN. Nah, di sini akan muncul teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman harus mengecek apakah akreditasinya itu nilainya berapa ya. Jadi banyak yang menanyakan, Pak, peringkat saya A ya. Jadi akreditasinya A, tapi nilainya sekian lah. Teman-teman harus mengecek. Ini diklik aja NPSN-nya. Nilainya berapa? Karena A itu kan rentang ya. A itu rentang. Kita klik di sini. NPSN ya, kita klik. Nah, di sini akan muncul teman-teman ya. Jadi riwayat akreditasinya dia akreditasinya tahun 2015. Ya, terakhir. Nah, ini. Terus nilai akhirnya berapa? Itu adalah 92. Nah, ya, nilai akhirnya 92 dengan peringkatnya A. Nah, teman-teman harus paham ya bahwa A itu ada rentangnya. Jadi A itu rentang berapa, B itu rentang berapa ya. Terus C itu rentangnya berapa. Ya, jadi teman-teman harus tidak perlu bingung ya. Jadi untuk sertifikat akreditasi ini sudah otomatis muncul ya di sini. Di cetak nilai gabungan atau cek nilai gabungan. Nah, teman-teman harus memastikan apakah nilai akreditasi sekolah asalnya ini sudah betul apa belum. Oke, paham ya? Jadi teman-teman yang perlu dicek adalah satu adalah nilainya. Ya, karena ini menentukan ya, karena menentukan nilai akhirnya. Nah, yang kedua adalah teman-teman ini ya, rata nilai gabungannya. Nah, ini banyak yang sekali yang menanyakan, Pak, apakah ini sudah gabungan antara rapor dan akreditasi? Ini sudah. Jawabannya sudah ya. Jadi jawabannya sudah. Jadi rata nilai gabungan ya, ini nilai kalian itu adalah ini. Ya, ini 93,040 ya. Jadi ini nilai gabungannya jadi dari rata nilai rapor. Ya, rata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Mulai dari pendidikan agama sampai bahasa Inggris ini sudah di rata-rata ya, dikalikan 70%. Ya, terus nilai akreditasi sekolah SMP-nya itu sudah dikalikan dengan 30%. Maka hasilnya adalah ini. Rata nilai gabungan. Jadi nanti yang dipertarungkan ya, jadi yang teman-teman itu nilainya berapa ya nih? Nilai teman-teman itu adalah ini. Rata nilai gabungan adalah ini. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini sudah merupakan gabungan ya, nilai rapor dan juga akreditasi sekolah. Pak, nanti misalkan nilai akreditasinya salah ya, segera laporkan ke call center. Tapi teman-teman ingat ya, jadi harus memiliki bukti nilai akreditasi sekolah asalnya. Jika nilai akreditasinya salah, ya bisa laporan ke call center. Ya, berikutnya adalah silakan perhatikan cek dengan teliti nilai yang ada pada tabel di atas ya. Apabila ada nilai kosong, silahkan lengkapi melalui halaman login ambil PIN. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi yang perlu kalian cek itu adalah nilainya ya, apakah sudah pas. Yang kedua adalah nilai akreditasinya apakah sudah betul. Yang terakhir adalah nilai gabungannya. Pak, nilai gabungan ngeceknya bagaimana? Lah, teman-teman kan sudah pernah kita bahas ya. Jadi untuk ngeceknya bagaimana? Ya. Oke, kita cek ya. Kita coba kita masukkan nilainya. Ini apakah sudah betul nilainya 93,040. Ya, oke. Nanti kalau sudah tampil ya, klik keluar ya. Kalau sudah seperti ini, diabaikan saja. Jadi kalau sudah semuanya benar, klik keluar. Kalau salah, segera laporkan ke call center. Oke, sekarang kita coba hitung ya. Kita simulasikan ini. Ini ya, jadi teman-teman lihat ya. Jadi ini nilainya ya. Nilainya ini kita masukkan ke sini. Sorry, mana tadi? Ini ya. Jadi 91, 94, terakhir 97 ya. 91, terakhir 97. Nah, sampai terakhir ya, 94, 93, 92, 99, 96. Ya, ini nilainya sudah saya masukkan ke sini. Ya, jadi nilai ini kita akan mencoba apakah rata nilai gabungan, ya, rata nilai gabungan ini sudah gabungan antara nilai rapor dan nilai akreditasi sekolah SMP-nya. Ya, kita akan coba. Jadi nilai-nilai ini sudah kita masukkan ke sini ya. Ini nilainya sudah kita masukkan. Oke ya. Nah, setelah itu berikutnya teman-teman tinggal teman-teman cari ya nilai rata-rata gabungannya berapa. Ya, ini tinggal cari rata-ratanya dengan menggunakan rumus yang pernah kita bahas. Ya, kalau sudah, nah ini sini muncul ya 93,06. Ini adalah nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, paham ya? Setelah itu teman-teman kita lihat nilai akreditasi sekolah SMP-nya ini adalah 93 ya. Kita masukkan di sini 93. Nah,
Nilai rata-rata rapornya ya untuk bobot 70% itu adalah ini ya, 93,06 dikalikan 70%, hasilnya 65,14. Nilai akreditasinya itu adalah 93 ya, nilai akreditasi 93. Nah, diambil 30% ya, dikalikan dengan 30% karena bobotnya adalah 30%. Hasilnya 27,90 ini ya. Nah, terus di total ya antara 70% dan 30% itu adalah 93,04. Kita lihat. Nah, ini sama ya, 93,040. Ya, ini kan 3 angka ya. Kalau 3 angka tinggal ini ditambah 1. Nah, ya. 93,040. Jadi 93,040. Jadi yang perlu kalian pahami adalah rata nilai gabungan ini sudah merupakan gabungan ya dari nilai rapor semester 1, rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 ya di semua mapel ini, dan juga sudah ditambahkan dengan nilai akreditasi sekolah asal. Ingat ya, bobotnya 70% dan 30%. Jadi ini sudah betul. Cara ngitungnya teman-teman bisa cek. Cara manualnya ya sudah kita berikan tutorialnya kemarin ya. Jadi teman-teman bisa dicek lagi. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Semoga bisa dipahami. Mungkin bagi teman-teman yang masih menanyakan terkait dengan nilai gabungan apakah sudah ditambah atau belum ya. Dan juga teman-teman harus memperhatikan data-data yang harus diperhatikan ya. Apakah jika ada kesalahan data segera laporkan ya, mumpung masih ada waktu. Karena besok ya, besok itu sudah mulai pendaftaran di jalur prestasi nilai ya. Jadi teman-teman harus memahami itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mendaftar ya di jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.